Berita utama kembali bersama saya Cindy Permadi. Saudara, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Selihai-lihainya Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan berpindah tempat untuk bersembunyi. Pada akhirnya Indra berhasil ditangkap. Setelah 11 hari dicari kesana kemari, pelarian Indra Septiarman berakhir. Sudah tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Sebuah rumah kosong di Padangkabau jadi lokasi persembunyian terakhir Indra Septiarman. Di situ jejak kotor Indra terendus hingga akhirnya diringkus. Begitu informasi keberadaan Indra Septiarman terdeteksi, rumah kosong di Padangkabau, Padang Pariaman, Sumatera Barat ini langsung dikepung oleh ratusan warga. Mereka berjaga-jaga dan menutup tiap akses rumah untuk mengantisipasi agar pelaku tidak melarikan diri ketika ditangkap. Keberadaan Indra akhirnya berhasil terendus setelah warga curiga dengan adanya aktivitas di sebuah rumah yang sudah lama ditinggal penghuninya. Kecurigaan warga terbukti setelah ditemukan adanya jejak kaki. Penangkapan Indra pun berlangsung dramatis. Indra yang bersembunyi di atas plafon rumah membuat polisi harus menjebol plafon untuk meringkus pelaku. Tarik-menarik sempat terjadi lantaran pelaku mencoba melarikan diri. Tak butuh waktu lama, Indra akhirnya dapat dikeluarkan dari plafon rumah. Indra pun tak bisa berkutik lagi karena di dalam rumah sudah ada banyak polisi dan warga yang menyambutnya. Dan beginilah suasana ketika pelaku digiring keluar untuk dibawa ke Polres Padang Pariaman. Ratusan warga yang sudah mengepung di luar rumah seketika riuh dan tak kuasa menahan amarah, berusaha menghakimi pelaku. Khawatir situasi di lapangan tak terkendali, polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan untuk mencegah pelaku dihakimi massa. Indra Septiarman ditangkap setelah keberadaannya terlihat warga saat memasuki sebuah rumah kosong di kawasan Pasagalompang, Sumatera Barat. Misalnya di rumah ini kan tinggal, ada teman kita duduk nongkrong sini dua. Coba minta kunci rumah ini, kita geledah rumah ini. Tahun kita buka rumah ini terkunci dalam. Sudah terkunci dalam, kita buka. Ada kelihatan jejak kaki lari. Jangan sebentar inilah. Jadi kita panggil warga, terus kita gerbek rumah ini. Ternyata memang betul dari dalam. Kasus pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman begitu menyita perhatian publik. Pasca pelaku ditangkap, warga berbondong-bondong mendatangi Polres Padang Pariaman, tempat pelaku ditahan. Mereka penasaran dan ingin melihat sosok pelaku yang tega berbuat keji pada NKS. Karena warga yang datang silih berganti, pagar Mapolres pun sampai dikunci demi keamanan. Begitu tiba di Polres Padang Pariaman, Indra Septiarman langsung diperiksa secara intensif selama berjam-jam. Sempat memberikan keterangan yang berbelit-belit. Indra Septiarman akhirnya mengakui perbuatan kejinya. Kepada polisi, Indra mengaku telah memperkosa dan membunuh korban NKS. Indra mengaku aksi keji itu ia lakukan seorang diri dan selama dinyatakan buron, pelaku mengaku selalu berpindah-pindah tempat. Berdua, jujur, punah kau gue. Heru, Singgi.
Setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada pelaku, terungkap pelaku membunuh korban karena motif ingin memperkosa korban. Pada tanggal 6 September itu, Indra Septiarman sempat membeli gorengan korban. Saat itulah niat jahat pelaku timbul. Ketika korban dalam perjalanan pulang, pelaku yang sudah mengikuti korban tiba-tiba menghadang dan mengikat korban. Korban pun diseret hingga membuat korban terluka. Saat memanggil korban ini, dia tujuan awalnya memang hanya ingin membeli gorengan yang makanan yang dibawa oleh korban. Tetapi saat berempat ini berpisah, kemudian hanya satu orang yaitu tersangka ini menyangkut di jarak kurang lebih 200 meter. Setelah 200 meter, di korban ini berjalan pulang pukul 18.50 itu baru disangkut, kemudian dihadanglah di salah satu TKP, salah satu tempat itu. Tujuannya untuk apa? Memperkosa. Jadi awalnya hanya ingin memperkosa, tetapi dengan menyekap itulah mungkin kita masih mendalami dari forensik nanti apakah di situ ada pingsan atau kemudian meninggal. Dan inilah Indra Septiarman, pelaku pemerkosaan dan pembunuh NKS, gadis penjual gorengan yang kini sudah berstatus sebagai tersangka. Indra diketahui tinggal di Kampung Korong Pasar Surau, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, yang merupakan kampung tetangga korban. Bukan sekali ini saja Indra berurusan dengan polisi. Indra diketahui sudah 2 kali terjerat kasus hukum, yakni terkait kasus pencabulan dan narkoba. Saat itu pada tahun 2017 lalu, Indra baru 2 bulan keluar menjalani masa hukuman atas kasus pencabulan. Namun tak berapa lama, pelaku kembali ditangkap karena kasus narkoba. Bukan upaya yang mudah untuk menangkap Indra Septiarman yang licin bagaikan belut. Sebagai penduduk asli, Indra paham betul medan di sekitar TKP. Lokasi yang dikelilingi hutan dan dipenuhi semak belukar mempermudah Indra mencari tempat sembunyi. Berhari-hari, polisi menyisir kawasan hutan, bahkan mengerahkan anjing pelacak untuk mencari pelaku. Namun cuaca dan kecepatan pelaku berpindah tempat membuat polisi kehilangan jejak. Warga sekitar pun akhirnya dilibatkan dalam pencarian. Apalagi pelaku sudah 2 kali terlihat memasuki perkampungan sambil membawa senjata tajam yang membuat warga resah. Kami sebagai warga sudah mencoba untuk mencari pelaku. Oh, berarti sudah ada kecurigaan sebelumnya ya? Udah. Ke dia? Ah. Apa kesulitannya Pak? Sehingga dia... Kesulitannya mungkin dia menguasai medan karena kampungnya sendiri. Dan anak ini pun lincah. Dia lincah. Di berbagai medan. Walaupun itu semak-semak, walaupun itu sungai atau lumpur. Mungkin kalau kita rasa mungkin dia lebih mahir lah. Dengan ditangkapnya Indra Septiarman, pelaku pembunuhan NKS, keluarga korban kini bisa bernapas lega. Keluarga merasa luka mereka atas kehilangan korban bisa sedikit terobati. Kini pihak keluarga berharap polisi bisa mengungkap kasus ini secara terang benderang dan menghukum semua pihak yang terlibat. Kami keluarga sangat senang dan adalah obat luka hati dari pihak keluarga setelah ketemunya pelaku ini, dan kami berharap pelaku ini sudah ditangkap dan juga diadili dengan secara seksama sama kepolisian atau keadilan. Harapannya pelaku Pak dihukum gimana Pak? Ya, kalau harapan kami pelaku ini harus dihukum dengan seberat-beratnya dengan hukuman mati. Indra Septiarman bertanggung jawab atas korban NKS yang ditemukan tewas terkubur. Sebelumnya pada 8 September, korban penjual gorengan berinisial NKS yang sempat dilaporkan hilang ditemukan dalam kondisi mengenaskan, yakni tewas terkubur di area perkebunan yang hanya berjarak 500 meter dari rumahnya. Gelang korban dan kotak dengan kondisi barang dagangan yang berserakan jadi petunjuk ditemukannya korban. Jenazah korban ternyata ditemukan terkubur di gundukan tanah tak jauh dari barang-barang korban ditemukan.
Sebelum ditemukan tewas terkubur, NKS sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya. Pada Jumat 6 September, NKS berjualan gorengan keliling kampung pada pukul 16. Namun tak seperti biasanya, pada pukul 20 korban tak kunjung pulang ke rumah. Pemilik gorengan yang dijajakan korban menyatakan korban terakhir terlihat pada sore hari saat mengambil gorengan ke rumahnya untuk dijajakan keliling kampung. Hingga malam hari, korban tak kunjung datang untuk melaporkan hasil dagangan. Sampai akhirnya, orang tua korban mendatangi pemilik gorengan untuk mencari korban. Dan inilah sosok perempuan yang diduga korban NKS saat tengah menjajakan gorengannya. Sosoknya terekam kamera warga mengenakan pakaian serba hitam sambil membawa dagangan di atas kepala. Menurut perkiraan pihak keluarga, gambar ini diambil sekitar awal September atau beberapa hari sebelum korban dilaporkan hilang. Rutinitas berjualan gorengan ini sudah dilakukan NKS sejak SMP. Usai pulang sekolah dengan bermodal payung dan nampan, NKS menjajakan gorengan keliling kampung dengan jalan kaki. Berkeliling hingga 3-5 km tak jadi masalah bagi NKS. Asalkan bisa menabung untuk bisa berkuliah. Yang membuat kisah ini semakin memilukan adalah mengenai sosok korban NKS yang dikenal berprestasi. Berkat prestasinya, ia kerap mendapat beasiswa. Bahkan tahun ini, korban mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di salah satu universitas di Kota Pariaman. 11 hari buron, berakhir sudah pelarian Indra Septiarman, pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Indra terancam pasal pembunuhan dengan hukuman mati. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya tersangka lain yang berperan membantu menyembunyikan pelaku selama buron. Dan tetap bersama kami, saudara, usai jeda kami akan hadir